Jadi Nabi Khadir mengatakan, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bi khubra?" Wahai Musa, bagaimana kau akan sabar denganku tentang perkara-perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Makanya ketika seorang tidak punya ilmu, dia tidak sabar. Dia tidak sabar karena dia tidak nyambung, tidak sampai akalnya, tidak sampai nalarnya. Ini yang dialami Nabi Musa bersama Khadir dalam beberapa perkara tersebut. Nabi Musa orang alim tentunya, Nabi mulia, kalimullah yang diajar bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam 3 perkara yang dicontohkan oleh Nabi Khadir, ilmu Nabi Musa tidak sampai dan Nabi Khadir sudah khawatirkan, dia mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bi khubra? Bagaimana kau bisa sabar terhadap perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Qala satajidun insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Kata Nabi Musa, kau akan dapati aku sabar insyaallah dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Itu kata Nabi Musa, dia berusaha untuk menahan dirinya. Ternyata ketika berjalan, dia tidak mampu. Sehingga dia bertanya, maka dia menegur Nabi Khadir. Mulai Nabi Khadir dari merusak kapal, dia bilang, "Kenapa kau rusak kapal? Kau lobangi nanti kita tenggelam, nanti orang akan tenggelam." Padahal ada tujuan di balik itu. Ketika Khadir membunuh seorang anak, dia bilang, "Bagaimana kau bunuh seorang anak tidak punya kesalahan? Kecuali dia bunuh orang, kau bunuh dia enggak punya kesalahan." Nabi Khadir, Nabi Musa protes lagi. Dia tidak sampai nalarnya. Kemudian ketika Nabi Khadir melakukan datang ke suatu kampung yang buruk penghuninya, ternyata dia perbaiki rumah penghuni kampung tersebut. Nabi Musa tegur lagi, "Kenapa bisa? Kenapa kau tidak minta upah?" Intinya ya. Ada istilah kalau saya tidak salah, al-insan adu jahlihi, manusia itu adalah musuh kebodohannya. Karena dia tidak tahu maka dia menentang, dia enggak ngerti. Itulah kira-kira saya kasih kata pengantar tentang kita ini. Kita ini kalau sedang dikasih musibah, kita ini tidak bisa terima. Sulit. Kenapa? Nalar kita enggak sampai dan kita tidak husnudzon kepada Rabbul Alamin. Kita tidak husnudzon dan kita mulai tidak terima dan macam-macam. Kita melihat kejadian kita tadi. Tapi seandainya kita mengedepankan husnudzon, kalau kita bisa tahu seorang raja bisa mengambil sikap yang mungkin tidak disukai oleh rakyatnya ternyata demi kebaikan rakyat. Kalau kita bisa dapati seorang ulama berfatwa dengan fatwa yang mungkin kita tidak sukai ternyata dia memandang dari berbagai macam sisi. Hubungan antara kaum muslimin, hubungan kaum muslimin non-muslim, hubungan kenegaraan dia sehingga mengeluarkan fatwa yang menurut kita tidak pas tapi kita bisa husnudzon. Maka kenapa kepada Allah kita tidak husnudzon? Mengapa kepada Allah yang Al-Khabir, tadi sudah dijelaskan Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Latif. Harusnya kita husnudzan kepada Rabbul Alamin lebih daripada itu semua.